Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan, dalam rahmat berkah daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di hari libur pekan ini dalam suasana ketenangan, dalam suasana rehat, sejenak kita mencoba mengisi waktu ketenangan dan istirahat kita sedikit bertafakkur, bermuhasabah diri. Karena tanpa kita sadari ataupun kita sadari, tidak terasa kita sudah berada menuju kepada menjelang akhir tahun Hijriah, tahun daripada kita sebagai umat Islam yang telah ditetapkan oleh para salafus soleh, para sahabat-sahabat Rasulullah SAW, para khulafaur rasyidin, di mana pada hari Rabu 2 hari lagi kita sudah masuk pada tahun baru Islam, tahun baru Hijriah 1445. Artinya 1445 tahun yang lalu peristiwa hijrah dengan sekarang sudah berjalan sebanyak itu. Berarti ditambah 13 tahun sebelum hijrah dari pengangkatan Rasulullah SAW sebagai Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak terasa waktu terus berjalan, berlalu. Sudah semestinya lah beberapa hari yang tersisa ini kita jadikan sebagai bahan renungan, bahan tafakkur kita di saat-saat suasana yang sedang dalam keadaan tenang dan santai, rileks. Sangatlah tepat untuk kita bermuhasabah diri, karena esok hari Senin biasanya sahabat-sahabat muslim di kota-kota cenderung sudah sibuk dengan tugas dan kewajiban aktivitasnya sehari-hari. Nah, sahabat-sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang kita jadikan bahan renungan. Yang pertama, secara personal, secara pribadi, bagaimanakah selama setahun kualitas iman dan takwa kita, peribadatan kita, amal kita sebagai seseorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan di tahun kemarin semua nilai-nilai keimanan dan ketakwaan, amal ibadah kita memiliki nilai yang baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, begitu juga dalam kualitas kehidupan. Sebab Islam tidak hanya memiliki maksud tujuan ibadah itu untuk kehidupan akhirat, iman dan takwa, tapi juga harus memiliki manfaat kualitas yang bersifat duniawi. Karena itu bagian daripada hal yang diingatkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Jadi kita tidak boleh melupakan tugas dan bagian kita di dunia ini. Maka di dalam doanya kita selalu diajarkan untuk Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nah, sahabat-sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah, ini juga jadi bahan renungan, bahan evaluasi kita, koreksi kita, muhasabah kita, bagaimana peningkatan kualitas duniawi kita atau kehidupan kita lah, baik dari sisi kesehatannya, baik dari sisi keuangannya, baik dari sisi keluarganya, dan dari sisi-sisi hubungan-hubungan yang lainnya, sosial. Karena itu menyangkut juga bagian daripada dunia kita, seperti dengan saudara-saudara kita, tetangga kita, rekan-rekan kita, dan juga dengan umat Islam umumnya dan negeri kita.
Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hari-hari yang baik karena masih tersisa 3 hari. Insyaallah nanti hari Rabu itu sudah masuk tanggal 1 Hijriah. Jadi gunakanlah waktu yang 2 hari setengah ini untuk banyak bertafakur, bermuhasabah diri, dan mungkin di hari-hari libur ini sangat lebih maksimal. Di samping kita beristirahat, bergembira, berkumpul bersama keluarga, mari kita gunakan waktu-waktu yang ada untuk bermuhasabah diri. Mudah-mudahan nanti masuk di tahun baru Hijriah, tahun baru Islam, yaitu 1445, kita sudah memiliki sebuah semangat tekad yang baru, memiliki sebuah rancangan program yang baru ke depan yang lebih baik dari tahun yang sebelumnya. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu secara personal, secara pribadi. Namun kita hidup tidak mungkin sendiri, apalagi di zaman modern seperti ini. Kehidupan pribadi kita sangat dipengaruhi, sangat ditentukan oleh kehidupan bermasyarakat dan berbangsa serta bernegara. Artinya apapun yang ada dalam kehidupan kita pasti tidak lepas dari pengaruh situasi itu. Nah, di tahun-tahun ini kita masih diramaikan, masih sibukkan lah dengan berbagai macam berita-berita secara panggung umat nasional, dengan 2 berita yang sangat ramai, yaitu dengan pernyataan daripada Kiai Haji Imaduddin tentang nasab habaib. Ini juga membuat kita umat Islam menjadi timbul berbagai macam polemik, yang tentu semuanya yang pasti sudah menimbulkan banyak kekeruhan, kekisruhan dalam umat Islam. Adapun kebenarannya Allahu a'lam bishawab. Ini. Dan yang kedua yang lagi sangat viral sekali, yang masih sangat hangat, yaitu dengan ulah-ulah daripada Bapak Panji Gumilang dengan Ponpes Al Zaitunnya yang megah, dengan beberapa hal-hal yang menimbulkan kontroversi, bertentangan dan tidak berkesesuaian dengan ajaran-ajaran Islam yang sudah diterapkan di kalangan umat Islam di negeri ini. Ini juga menjadi sebuah hal yang menimbulkan banyak kekeruhan, kekisruhan, banyak menimbulkan berbagai macam dampak buat umat Islam. Ini tahun ini. Ini adalah renungan yang sangat berarti dan berharga, karena semuanya, apapun adanya, benar dan tidaknya, semuanya adalah hanya Allah yang tahu. Yang pasti sudah menimbulkan sebuah dampak di dalam keimanan dan pemikiran kita, suasana kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua itu tentu tidak lepas dari kehendak Allah, rancangan Allah. Walaupun mungkin manusia yang memulai semua kejadian itu merancang, tetapi pada hakikat di balik itu semuanya tidak akan terjadi tanpa dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dengan tegas dinyatakan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah Allah yang menentukan segala sesuatu. Artinya kalau sesuatu itu tidak ditentukan oleh Allah, apapun yang direncanakan dan tidak direncanakan tidak akan pernah terjadi, baik secara pribadi ataupun secara nasional ataupun secara dunia. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kata kuncinya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun jawabannya dan apapun solusinya kembali kepada pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apapun yang kita perbuat pasti nanti akan diperlihatkan oleh Allah kebenarannya, baik di dunia apalagi nanti di akhirat. Nah, oleh karena itu mari terus kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang sudah dimaktubkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dengan sholat, dengan puasa, dengan zakat, infak dan yang lainnya, ditambah lagi dengan ibadah-ibadah sunnahnya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang dekat kepada Allah
wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Karena barang siapa yang bertakwa kepada Allah, dan dengan takwa itulah apapun permasalahannya, apapun problemnya, apapun polemiknya, apapun rekayasanya, apapun rencana-rencana dan makarnya, semuanya nanti akan ditunjukkan oleh Allah, dan Allah akan berikan jalan keluarnya mengatasi semua hal-hal yang tidak baik itu atau semua permasalahan itu. Dan yakinlah itu. Maka wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Maka beribadah engkau kepada Tuhanmu hingga datang kepadamu al-yakin. Nah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sedikit ungkapan mengingatkan kepada sahabat-sahabat semuanya bahwa tanpa kita sadari kita akan mengakhiri tinggal 2,5 hari lagi daripada tahun 1444 Hijriah, dan sebentar lagi kita akan masuk kepada tahun 1445 Hijriah. Nah, mudah-mudahan ini memberikan sedikit inspirasi kepada kita untuk kita segera bermuhasabah diri, merapihkan diri, membuat langkah-langkah ke depan lebih baik. Qul amin antum bi khairin. Allahu a'lam bishawab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih.